Ya, jadi yang namanya air tawar, dia memiliki salinitas atau kadar garam yang rendah. Ya, jadi ulangi lagi, yang namanya air tawar, salinitas atau kadar garamnya rendah. Iya, jadi kalau salinitas atau kadar garamnya rendah, ya, air tawar ini bertindak sebagai larutan hipotonis. Kalau di luar hipotonis, berarti cairan di dalam tubuh ikan kebalikannya ya, itu hipertonis. Ya, akibatnya akan terjadi peristiwa osmosis ya. Kalian juga sudah tahu osmosis itu perpindahan air dari hipo ke hiper. Jadi ulangi lagi. Ini air masuk secara osmosis. Iya, masuk secara osmosis. Tadi osmosis itu perpindahan air dari hipotonis ke hipertonis. Ya, jadi ulangi lagi. Kalau air sudah banyak masuk secara osmosis, ya minumnya nggak usah banyak-banyak. Jadi minumnya sedikit. Iya, karena minum sedikit, garam yang masuk juga sedikit, makanya nanti garam harus diserap ya, garam diabsorpsi. Iya, garamnya diserap, diabsorpsi melalui insang ya. Kan air masuk nih terus-menerus secara osmosis. Harus dibuang. Caranya bagaimana? Ya caranya dengan banyak pipis. Nggak mungkin kan kalau berkeringat ya. Jadi urinnya banyak. Selain urinnya banyak juga encer. Kalau encer berarti kadar urem, ya kadar uremnya rendah. Iya, kalau kadar uremnya rendah berarti tekanan osmosis urinnya juga rendah. Nah, kalau kadar urem di dalam urin rendah berbanding terbalik dengan kadar urem di dalam darah, ya. Kadar urem darahnya tinggi. Nah, kalau kadar urem darahnya tinggi, berarti tekanan osmotik darahnya tinggi. Ya, tekanan osmotik masih ingat ya? Tekanan yang diberikan oleh molekul zat terlarut. Ya, berbanding terbalik dengan tekanan turgor. Kalau turgor pelarut ya, air. Nah, kalau dihubungkan dengan soal yang banyak mengeluarkan urin adalah ikan air tawar. Ikan air tawar berdasarkan grafik yang dimunculkan itu ada di wilayah ya kadar garamnya 0 sampai 5 di sini ya. Jadi ulangi lagi yang ini. Nah, jadi jawabannya adalah A. Ya, Ibu tunggu sebentar. Setelah ini kita akan lanjutkan ke soal berikutnya. Ya, kita lihat soal nomor 2. Jumlah jenis ikan terbanyak
pada ekosistem. Jadi berdasarkan grafik yang dimunculkan, yang cakupan luas wilayahnya itu paling luas ya, tidak lain dari laut ya, yang kadar garamnya tinggi, jadi laut. Jadi ulangi lagi, spesiesnya ini kan menunjukkan jumlah spesies ya, dan spesiesnya jumlahnya banyak, beragam. Ini pada laut. Kenapa laut? Karena luas wilayahnya paling luas dibandingkan dengan wilayah yang lain ya, laut. Nah, kalau estuarin itu daerah pertemuan antara air yang memiliki kadar garam rendah dengan air yang memiliki kadar garam tinggi. Tepatnya biasanya di muara ya. Jadi ini pertemuan ya, salinitas atau kadar garam tinggi ya dengan kadar garam rendah. Iya, itu untuk estuarin. Kalau hiposalin, ya suatu wilayah perairan yang memiliki kadar garam yang rendah. Yaitu untuk soal nomor 2 ya. Kita akan lanjutkan ke soal berikutnya. Soal nomor 3. Ya. Pada salinitas kadar garam 15% tidak akan ditemukan ikan. Jadi 15% itu ini ya. Jadi ulangi lagi untuk yang 15% itu sampai ke sini. Jadi tawar, nanti di sini payau, mendekati payau. Jadi tidak akan ditemukan ikan laut ya. Yang tergolong ikan laut di sini mana? Yang tergolong ikan laut adalah tuna. Jadi tidak akan ditemukan tuna karena tuna itu hidup di daerah yang kadar garamnya tinggi ya, atau dia termasuk ikan laut. Itu untuk soal nomor 3. Ya, kita teruskan dengan soal nomor 4. Ya, nomor 4, Ibu yakin kalian masih ingat yang namanya moluska ya. Moluska ini dibedakan menjadi beberapa kelas. Ya, jadi ulangi lagi menjadi beberapa kelas. Salah satu di antaranya adalah bivalvia. Jadi ulangi lagi, salah satu kelas dari moluska, salah satunya adalah bivalvia ya. Nah, bivalvia ini dia tergolong pada golongan moluska yang kakinya pipih seperti dayung ya, atau seperti kampak, atau bisa juga diberi nama yang lain selain bivalvia. Dia juga termasuk golongan Lamellibranchiata, atau juga boleh disebut dengan istilah Pelecypoda kaki pipih seperti dayung. Bivalvia punya 2 cangkok ya. Lamellibranchiata tadi insangnya berbentuk lempeng, keping atau lembaran. Jadi si moluska ini ya, jadi dia masuknya filumnya moluska. Nah, klasisnya tadi bisa beberapa macam klasisnya ya. Bisa bivalvia, atau tadi kalian sebut Lamellibranchiata, atau boleh juga disebut dengan istilah Pelecypoda.
Ya, kalau bipalpia yang dilihat cangkok ya, ini memiliki 2 cangkok. Iya, yang ini tadi dikatakan insang insangnya berbentuk lempeng, keping, atau boleh lembaran. Pelexipoda pipi, podanya kaki ya. Nah, kaki tadi Bu katakan pipih. Nah, yang ditanya, Ibu ulangi lagi ya. Fungsi dari bisnis trade yang ini ya. Yang ini itu adalah bagian yang fungsinya melekat pada substrat. Jadi fungsinya sebagai pelekat pada substrat ya. Supaya si kerang hijau ini, si bipalpia ini tidak terbawa oleh arus ya. Jadi ulangi lagi, tidak terbawa oleh arus. Jadi untuk soal nomor 4 jawabannya adalah alat pelekat. Jadi tanpa hafal juga kalian bisa lihat kan, karena ini substrat ya. Nah, fungsinya ini kakinya pipih tadi seperti dayung, fungsinya untuk melekatkan si hewan tersebut pada substratnya ya. Nah, itu untuk soal nomor 4. Ya, pernapasannya ya dia menggunakan insang, peraba pada beberapa spesies menggunakan tentakel ya. Kemudian kalau pada kerang sendiri bisa juga menggunakan kaki. Pencernanya sudah sempurna, ya pelindungnya dia punya cangkok ya. Ya, kita akan lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 5. Ya, kita ketahui bahwa yang namanya alat perkembangbiakan itu ada alat perkembangbiakan vegetatif dan ada alat perkembangbiakan generatif ya. Nah, salah satu alat perkembangbiakan vegetatif alami adalah umbi. Jadi ulangi lagi, salah satu alat perkembangbiakan vegetatif alami salah satunya adalah umbi. Umbi sendiri nanti dibedakan menjadi umbi akar, ya, kemudian ada umbi batang dan ada umbi lapis. Nah, kalau pada umbi akar, nah berarti modifikasi dari akar. Kalau umbi batang berarti modifikasi dari batang ya, terlihat dengan adanya ruas-ruas dan adanya mata tunas ya. Jadi ulangi lagi, ini ditemukan pada umbi batang itu ditemukan mata tunas ya, mata tunas. Ya, tepatnya mata tunas ya. Kalau umbi lapis, nah ini merupakan modifikasi dari daun. Ya. Jadi ulangi lagi, ini salah satu alat perkembangbiakan vegetatif berupa umbi ya. Nah, kita lihat apa contoh dari umbi akar di soal ini suka dimunculkan, kalian juga sudah hafal betul ya. Contoh dari modifikasi akar, misalnya Ibu ambil contoh pada wortel, kemudian lobak ya, singkong misalnya. Kemudian kalau umbi batang, Ibu ambil contoh kentang, iya, ketela rambat ya, atau ubi. Gembili ya.
Sedangkan pada umbi lapis yang merupakan modifikasi dari daun, misalnya kita temukan pada bawang-bawangan ya, macam-macam, ada bawang daun, bawang bombay, bawang putih, dan seterusnya. Kemudian pada tulip ditemukan adanya modifikasi umbi lapis ya, kemudian pada dahlia. Atau pada bakung juga boleh, bunga bakung. Ya, pertanyaannya bagian dari bawang bombay. Jadi bawang-bawangan, bawang bombay, bawang merah, dan seterusnya. Yang sering kita makan merupakan modifikasi dari apa? Modifikasi dari daun. Ya, kita lanjut ke soal berikutnya, ke soal nomor 6. Iya, berikut pernyataan mengenai tanaman cabai ya. Merupakan tanaman tahunan, iya. Jadi tidak bisa tahunan itu maksudnya gini, tidak bertahan bertahun-tahun ya, tapi ada musim-musimnya. Jadi kalau sudah menghasilkan dia akan mati. Jadi nanti digantikan dengan tanaman yang baru. Kemudian termasuk famili Solanaceae, ya. Jadi kita harus lihat ke klasifikasi ya. Nah, jadi kalian mungkin pernah lihat bunga dari tanaman cabai itu bentuknya bintang, betul, aromanya menyengat ya. Jadi kalau dilihat dari klasifikasi, kita coba lihat. Iya, jadi divisionya Ibu yakin kalian juga sudah tahu ya. Divisionya itu untuk klasifikasi sih beragam ya, ada penggolongannya bisa macam-macam. Jadi ulangi lagi bisa macam-macam, ada yang menggolongkan pada golongan divisio tumbuhan biji, nggak masalah kalau di SMA pakai istilah tumbuhan biji ya, spermatopita, tapi nanti kalau di tingkatan perkuliahan menggunakan istilahnya magnoliopita. Jadi supaya mudah, Ibu bentar ya, Ibu perkecil dulu aja atau Ibu geser dulu. Takutnya nggak cukup. Iya. Jadi mau golongan tadi ya, cabai-cabean ya, atau juga lada, cabai kan macam-macam ya. Nah, dia masuknya ke dalam magnoliopita atau boleh kita sebut dengan istilah tumbuhan bunga. Istilah lainnya kalian kenal dengan istilah Anthophyta ya. Kelasnya itu dikotil ya. Kalau misalnya kalian menemukan istilah di soal ujian mandiri menggunakan magnoliopsida, boleh, itu istilah lainnya ya.
Iya, jadi ini istilah lain untuk dikotil. Jadi istilah lain untuk tumbuhan berkeping biji 2 ya. Nah, ordonya nanti ada perbedaan antara cabai dengan lada ya. Jadi ulangi lagi ada perbedaan untuk golongan cabai dengan golongan lada. Iya, jadi genusnya kita tahu kalau ini mungkin agak sulit ya kalian mengingat nama Latin kadang-kadang sangat banyak ya, tapi bantulah Capsicum annum itu untuk cabai. Iya, jadi kalau untuk ini cabai ya, yang ini untuk lada. Jadi ulangi lagi, pernyataannya yang tidak tepat adalah satu ordo, ini beda ordonya ya. Nah, ini yang tidak tepat. Jadi ulangi lagi, jawabannya adalah C ya. Dua-duanya punya aroma yang menyengat ya, karena memiliki minyak atsiri. Ya, kita lihat soal nomor 7. Ya, kita tahu bahwa yang namanya sel darah putih itu dibedakan menjadi pertama ada yang granulosit, yang kedua ada yang agranulosit ya. Iya, jadi ulangi lagi. Ya, leukosit itu dibedakan ada yang granulosit ya, yang memiliki granul tersebut sebetulnya adalah lisosom yang nantinya berperan pada proses fagositosis. Tetapi ada juga, diulangi lagi, yang memiliki granulosis tapi peranannya bukan untuk memakan benda asing. Dan satu lagi ada yang dinamakan agranulosit ya. Nah, jadi yang ini punya granul, di granul-granul itu ulangi lagi terdapat suatu enzim ya, enzim hidrolisis. Tetapi ulangi lagi, fungsi granul tersebut selain berkaitan dengan enzim hidrolisis, fungsi yang lainnya dia bisa menyerap warna ya, mampu menyerap warna. Pertama kalian kenal ada basofil ya, yang kedua ada eosinofil, yang ketiga ada neutropil. Iya. Jadi yang pertama kalian kenal ada, tadi Bu katakan ada basofil ya. Nah, basofil ini, basofil ini lebih berperanan nanti berhubungan dengan histamin yang terkait dengan alergi. Ya, lebih terkait atau lebih berperanan pada proses alergi. Kemudian ada eosinofil, berikutnya adalah neutropil. Neutropil. Nah, sebentar. Iya, neutropil.
Nah, untuk yang agranulosit, kalian juga kenal ada monosit. Monosit atau kalian sebut dengan istilah makrofag ya. Dan berikutnya adalah limfosit. Iya, limfosit. Nah, limfositnya sendiri nanti ada yang, maksud Ibu, ada yang digolongkan pada limfosit B dan satu lagi limfosit T ya. Jadi kalau limfosit B itu dikenal dengan pertahanan tubuh humoral. Kalau limfosit T dikenal dengan pertahanan tubuh seluler. Nah, untuk jenis sel darah putih yang berperan untuk fagositosis adalah yang, Ibu ulangi lagi, yang pertama ini ya, eosinofil, neutrofil, sama monosit. Ini untuk fagosit. Ya, jadi untuk yang 4 ini berperanan pada pertahanan tubuh yang non-spesifik. Kemudian yang limfosit ini pertahanan tubuh yang spesifik ya. Nah, kalau limfosit secara umum kan menghasilkan antibodi, tapi sebetulnya yang menghasilkan antibodi itu adalah limfosit B ya. Jadi kalau dikatakan secara umum dia menghasilkan antibodi. Cuma yang menghasilkan antibodi kalau mau lebih detail lagi adalah limfosit B, B-nya adalah B plasma. Nah, karena yang ditanyakan untuk fagosit, fagositosis memakan benda asing berarti eosinofil, neutrofil ya, eosinofil, neutrofil sama monosit. Jadi jawabannya adalah C. Trombosit ini berkaitan dengan pembekuan darah ya, ini pembekuan darah. Ya, kita akan lanjut ke soal nomor 8. Kita lihat nomor 8. Ya, gambar yang diperlihatkan ini sudah diinformasikan di dalam soal ya. Antera. Antera ini kalian kenal tidak lain dari kepala sari ya. Jadi ini antera. Antera ini tidak lain dari kepala sari. Nah, pada bagian kepala sari ini ditemukan adanya X. X ini tidak lain dari serbuk sari. Ya, serbuk sari punya nama lain, kita sebut dengan istilah mikrospora. Nama lain kita sebut dengan istilah polen. Nah, di sekeliling dari serbuk sari ini ada yang dinamakan tapetum, ya. Tapetum. Tapetum ini fungsinya memberi nutrisi ya. Jadi tapetum fungsinya memberi nutrisi. Nah, kita lihat untuk pertanyaan soal nomor 8 ya. Perhatikan gambar penampang melintang antera berikut. Bagian yang ditunjuk, berarti yang ditunjuk itu X maksudnya ya, memiliki beberapa ciri. Kecuali, yang ditanya kecuali. Ya, kalau yang namanya serbuk sari tentu haploid N ya. Jadi ulangi lagi yang ini N, haploid N. Kemudian memperoleh nutrisi dari tapetum, iya. Dibentuk melalui proses mikrosporogenesis, iya. Ya. Dapat mengalami 2 karyokinesis, iya. Jadi si serbuk sari ini, si polen ya. Jadi yang namanya polen atau serbuk sari nantinya mengalami 2 karyokinesis ya. Ini intinya. Jadi mengalami pembelahan inti karyokinesis 1. Intinya membelah menjadi 2 ya. Ada yang dinamakan inti vegetatif dan ada inti generatif.
Ya, kemudian mengalami kariokinesis 2 yang vegetatif tidak membelah, fungsinya nanti sebagai petunjuk jalan. Sedangkan yang generatif membelah ya. Jadi ini tetap satu inti vegetatif. Dan yang ini adalah dua inti generatif. Ya, masing-masing memiliki susunan kromosom haploid ya. Nah, yang tidak tepat, yang biji terbuka ya, biji terbuka tidak memiliki kepala sari. Jadi yang ini salah, harusnya ditemukan pada tumbuhan biji tertutup, angiospermik. Iya, jadi jawabannya adalah E. Ya, kita lanjut ke soal nomor 9. Iya, nomor 9 ini diulangi lagi agak ambigu ya. Tetapi ya ini kan soal asli. Nah, kita lihat saja lah. Nanti kira-kira pembuat soal maunya kemana ya. Maksudnya ambigu tuh gimana Bu? Ya bisa dua sudut pandang ya. Jadi jawabannya bisa satu, bisa juga dua. Kita lihat ya. Di dalam soal nomor 9, rekayasa genetika. Jadi rekayasa genetika itu kita ketahui yaitu menambah gen atau menyisipkan gen, atau juga bisa saja si gennya tidak disisipkan tapi dikurangi ya dengan tujuan tertentu lah. Nah, kebetulan di sini terkait dengan industri obat, industri farmasi ya. Nah, jadi obat. Nah, di situ ada, di pilihannya itu ada, pertama tentu kalian sudah mengenal sekali ya. Yang pertama adalah insulin. Dan yang kedua mungkin yang ini, kalau hormon tentu bukan hubungannya ke farmasi ya. Hormon pertumbuhan, maksudnya hormon pertumbuhan. Nih, yang satu lagi ini, mungkin ini baru dengar ya, aktivator plasminogen. Nanti kita lihatlah kira-kira yang lebih mendekati yang mana. Nah, ya. Jadi biasanya insulin itu digunakan untuk mengatasi diabetes mellitus ya. Atau kalian sebut dengan istilah kencing manis. Karena insulin itu berfungsi untuk merubah glukosa menjadi glikogen ya, menjadi glikogen, dan glikogennya nanti akan disimpan di hati dan sebagian besar disimpan di otot. Nah, bagaimana halnya dengan produk aktivator plasminogen? Mungkin kalian baru dengar lah ya, karena memang nggak familiar ya, nggak familiar. Artinya di SMA kadang-kadang yang ini nggak pernah dibahas ya. Tapi kalau dihubungkan dengan farmasi, ini ada kaitannya. Kenapa ada kaitannya? Jadi yang dimaksud dengan aktivator plasminogen, jadi plasminogen itu apa sih? Plasminogen itu suatu zat ya, suatu senyawa iya, aktivator. Jadi aktivator plasminogen itu di sini ya, atau nanti dikenal dengan istilahnya itu TPA. TPA itu apa Bu? Bentar ya. Iya, jadi gini, plasminogen itu dibentuk oleh sel-sel di sekitar atau di bagian dalam dari pembuluh darah, ya. Nah, plasminogen ini
nantinya akan diaktifkan menjadi plasmin dengan bantuan enzim ya. Nah, aktivator itu kan enzim ya, enzim yang dikenal dengan istilah TPA. Nah, apa fungsi plasmin? Fungsi plasmin ini adalah untuk menghancurkan ya, menghancurkan ya bekuan darah yang menyumbat pembuluh darah ya pada penderita stroke ya. Nah, jadi gini, dengan adanya TPA atau dengan dibuatnya aktivator plasminogen, ini diharapkan jumlah plasmin yang dibentuk itu banyak, sehingga gumpalan-gumpalan darah yang menyumbat pembuluh darah pada penderita stroke itu bisa dihancurkan, sehingga aliran darahnya menjadi lebih lancar. Jadi tujuannya itu untuk apa? Tujuannya untuk pengobatan stroke. Ya, nah Bu, bagaimana kalau misalnya insulin? Insulin itu sebetulnya sih bukan obat ya, karena yang namanya diabetes mellitus, kencing manis itu nggak bisa diobatin ya, nggak bisa diobatin. Cuma bisa diatasi dengan pemberian insulin ya. Nah, karena kalian juga tahu kan ya, insulin itu merupakan hormon yang fungsinya merubah glukosa menjadi glikogen. Makanya akan lebih apa istilahnya itu akan lebih berhasil kalau misalnya pada penderita diabetes itu melakukan diet ya, diet karbohidrat lah, golongan karbohidrat supaya kadar gula di dalam darahnya nggak terlalu tinggi. Ya kalau misalnya disuruh memilih dari dua opsi ini, walaupun mungkin kalian lebih familiar dengan insulin, jawaban yang lebih tepat adalah yang C. Ya, itu untuk soal nomor 9. Ya, kita akan lanjut ke soal berikutnya. Nah, ya, epitel ya, epitel kita lihat. Kalau epitel biasanya kalian sudah hafal betul lah. Ya, epitel yang melapisi pembuluh darah. Iya, udah tahu ya, tempat terjadinya pertukaran zat. Epitel ini memungkinkan terjadinya pertukaran zat ya. Ya macam-macam lah ya proses pertukaran zat. Nah, penyusunnya tidak lain dari epitel pipi selapis ya, selapis, pipi selapis. Kalau yang berlapis itu untuk perlindungan proteksi ya. Ini proteksi misalnya pada kulit, kemudian bisa ditemukan pada rongga mulut, ya, telapak tangan, telapak kaki ya. Iya, itu untuk pipi berlapis. Kalau batang berselia kita temukan misalnya pada saluran pernapasan. Ibu ambil contoh trakea ya. Ulangi lagi, batang bersilia. Silindris selapis ini sering kalian udah tahu ya pada saluran pencernaan. Kalau kubus selapis itu misalnya pada retina, pada tiroid, ya bisa juga pada vagina. Kalau yang berlapis pada kelenjar minyak, pada kelenjar keringat ya yang kubus berlapis. Ya, kita lanjut ke soal nomor 11. Ya, paku ya. Jadi untuk ciri tumbuhan paku, Ibu yakin kalian juga sudah
Hafal betul ya, karena paku dan lumut tuh sering mau soal UTBK, mau ujian mandiri, paku lumut itu sering dimunculkan. Ya, yang pertama dia sudah Cormophyta sejati, sudah punya akar batang dan daun sejati. Yang kedua Tracheophyta. Tracheophyta atau dikatakan memiliki pembuluh angkut. Iya, pembuluh angkut. Iya, tipenya sudah kalian kenal betul, tipenya konsentris ya. Konsentris. Konsentris itu saling mengelilingi, ada konsentris amfikribal, ada konsentris amfipasal. Iya, kalau amfikribal silemnya di dalam, kalau amfipasal silemnya yang letaknya di sebelah luar ya. Jadi yang ini flum, yang ini silem. Ini kebalikannya lah untuk yang amfipasal. Daun kita lihat ya. Daun muda. Daun mudanya itu menggulung. Kemudian berdasarkan ukuran. Ada yang besar, makropil. Ada yang kecil, mikropil. Iya, berdasarkan fungsi ya, berdasarkan fungsi. Nanti ada yang mengandung spora ya, atau sporopil. Sporopil ini mengandung spora. Karena mengandung spora, maka disebut daun yang subur. Spora atau disebut daun yang fertil. Ya, satu lagi yang tidak mengandung spora atau dinamakan tropopil. Tropopil ini enggak mengandung spora. Ini daun yang mandul, steril ya. Akarnya sudah tahu serabut. Akar serabut. Kemudian embrio berkutub satu. Ya, embrionya berkutub satu. Kemudian yang berikutnya adalah mengalami metagenesis ya. Pergiliran keturunan dan tentu saja higrofit. Nah, sekarang kita coba hubungkan dengan pilihan yang ada ya. Nah, oh iya, yang ini tidak berpembuluh, salah ya, tidak berpembuluh. Sudah punya pembuluh angkut. Yang sudah punya pembuluh angkut itu paku, gimnos, dan angios ya. Paku, gimnos, dan angios. Nah, kalau yang belum punya pembuluh angkut tuh alga, bryophyta ya. Satu lagi tentu pungi atau kalian sebut dengan istilah jamur. Ya, kita lanjut ke soal berikutnya. Ya, organel sel yang berfungsi menggerakkan benang spindel ke arah kutub pada saat pembelahan sel. Kita lihat ya. Jadi ulangi lagi, organel sel ya yang berperan menggerakkan benang-benang spindel ke arah kutub. Jawabannya udah tahu ya. Jawabannya adalah sentrosom. Nah, kalau sentromer mah kan udah tahu. Kalau sentromer itu tempat melekatnya benang spindelnya. Iya, filamen aktin. Nah, ini untuk gerak ya, gerak misalnya pada kontraksi otot.
filamen antara ini penghubung antar sel ya. Iya, jadi kalau gap sama thick junction itu dihubungkannya oleh filamen antara. Bedanya kalau gap junction itu masih memungkinkan pertukaran ion atau zat ya. Kalau yang ini sangat rapat, malah menghambat ya, menghambat pertukaran zatnya, sangat rapat yang ini. Kalau kinetochore sudah Ibu gambarkan ya. Kinetochore ini nanti yang melekat pada benang spindlenya. Sentromer itu yang tengahnya, yang hitamnya, yang di sinilah kalau Ibu kasih gambar yang birunya ya. Tapi kadang-kadang di soal disamakan antara kinetochore dengan sentromer. Tapi kalau mau dibedakan seperti itu. Ya, kita lihat soal berikutnya. Untuk soal nomor 13. Ya, Ibu jelaskan mekanisme hormon reproduksi pria ya. Jadi Ibu ingatkan lagi mekanisme ini hormon reproduksi. Ini agak detail karena di sini ada istilah DHT ya. Kalau yang ini mah di skip, ini bukan hormon ya, nggak terkait dengan hormon pada sistem reproduksi pria. Nah, yang pertama kalian juga sudah hafal betul lah ya. Yang pertama hipotalamus. Hipotalamus ini mengeluarkan hormon yang dinamakan GnRH. GnRH. Gonadotropin releasing hormone ya. GnRH ini akan merangsang hipofisis, tepatnya bagian depan anterior, nantinya menghasilkan hormon yang dinamakan ICSH atau LH dan FSH ya. Jadi ulangi lagi. Nah, ini akan menghasilkan hormon. Yang pertama ada FSH, follicle stimulating hormone, sama LH. LH atau boleh ICSH. Nah, kalau misalnya Ibu umpamakan ini testis ya. Nah, Ibu ambil contoh testis lah ya. Bentar di sini. Iya. Jadi di dalam testis itu terdapat beberapa jenis sel yang terkait dengan proses pembentukan sperma ya. Jadi yang pertama si LH ini akan mempengaruhi sel yang dinamakan Leydig. Atau ada yang menyebut interstitial. Iya. Nah, sel Leydig yang dipengaruhi oleh LH nantinya akan menghasilkan hormon yang dinamakan testosteron.
testosteron. Ya. Kemudian testosteron akan merangsang sel Sertoli. Ini mengeluarkan hormon yang dinamakan ABP, androgen binding protein, atau disebut protein pengikat androgen ya. Iya. Nah, ABP ini nanti akan mengikat testosteron, ya, mengikat testosteron, iya, dan mempengaruhi bagian lain di testis, yaitu tubulus seminiferus, ya, sama FSH ini ya, untuk memproduksi sperma atau dinamakan spermatogenesis ya. Selain menghasilkan ABP ya, sel Sertoli juga nanti menghasilkan inhibin. Inhibin ini fungsinya adalah feedback ke FSH ya. Nah, jadi kalau misalnya sudah terjadi proses pembentukan sperma, sudah banyak, sudah mencukupi, sudah pengaruh FSH-nya di stop ya oleh inhibin ini. Ingatnya inhibitor lah. Nah, testosteron nantinya akan mengalami perubahan. Jadi kalau di konsep DSMA kan tetap udah sampai testosteron ya, tapi di sini ada muncul DHT, dihidroksitestosteron. Jadi ini ada DHT. Ya, dihidroksitestosteron. DHT ini fungsinya memberikan ciri sekunder pria. Ya, kalau di SMA kan testosteron yang berfungsi memberikan ciri sekunder pria ya. Tapi karena konsepnya di sini muncul di perkuliahan, ini DHT, dihidroksitestosteron. Iya, ibu ulangi lagi ya. Hipotalamus mengeluarkan hormon yang dinamakan gonadotropin releasing hormone yang akan mempengaruhi hipofisis atau pituitari bagian depan menghasilkan hormon yang dinamakan LH atau ICSH dan hormon FSH. LH merangsang sel Leydig atau interstitial cell yang ada di dalam testis untuk memproduksi testosteron. Nah, testosteron nantinya akan berikatan dengan ABP yang dihasilkan oleh Sertoli, mempengaruhi bagian tubulus seminiferus. Jadi ini bekerja sama dengan FSH ya, merangsang pembentukan sperma atau spermatogenesis. Selain sel Sertoli menghasilkan hormon ABP, dia juga menghasilkan inhibin. Fungsinya untuk menghambat pengeluaran FSH jika sperma yang dihasilkan, yang dibentuk sudah mencukupi atau banyak ya. Jadi ibu ulangi lagi, untuk merespon FSH, ini FSH ya, follicle stimulating hormone, sel Sertoli pada proses spermatogenesis akan menghasilkan hormon. Seharusnya barangkali kalau yang merespon FSH ya harusnya adalah inhibin aja. Tetapi karena soal aslinya nggak ada inhibin saja, inhibin dan protein pengikat androgen nggak apa-apa. ABP ini sebetulnya nanti terkaitnya dengan testosteron ya. Ya secara tidak langsung berkaitan dengan FSH pada peristiwa pembentukan sperma atau spermatogenesis ya. Jadi nggak langsungnya dengan FSH, yang langsungnya si ABP itu dengan testosteron. Ya, itu untuk soal nomor 13. Ya, kita akan lanjutkan ke soal berikutnya.
Ya, laut mati memiliki kondisi ekosistem yang unik dan menarik karena ditumbuhi organisme yang bersifat. Kalau laut mati itu memiliki kadar garam yang sangat tinggi ya. Jadi ulangi lagi, memiliki kadar garam yang tinggi. Nah, kita lihat ya. Nah, organisme yang hidup di daerah yang memiliki kadar garam tinggi kalian sebut dengan istilah halofilik. Ya, jadi ulangi lagi, memiliki kadar garam yang tinggi atau disebut dengan istilah halofilik. Nah, sekarang kita lihat untuk option atau pilihan yang lain. Iya, sebentar ini ada yang tidak ke copy yang E-nya ya. Ya, osmofilik itu organisme yang hidup di daerah yang memiliki tekanan osmotik yang tinggi ini. Iya, kalau halofilik tadi sudah ya, kadar garam atau salinitas tinggi. Iya, yang berikutnya kalian udah tahu ya, termo. Nah, termo berarti suhu ya, suhunya tinggi. Xerofilik kadar air rendah. Iya, berikutnya hidup di daerah yang suhunya rendah di bawah 0 derajat. Iya, itu untuk soal nomor 14 ya. Jawabannya halofilik. Ya, kita akan lanjut ke soal berikutnya. Ya, protista. Jadi kita ketahui bahwa protista itu, ulangi lagi, digolongkan menjadi beberapa golongan ya. Jadi protista nanti ada protista mirip hewan, tidak lain dari protozoa. Ya, protista mirip tumbuhan ya, mirip tumbuhan, tidak lain dari alga atau ganggang, dan protista mirip jamur. Mirip jamur, kalian juga sudah tahu, Myxomicota, jamur lendir, dan oo. Atau kalian sebut jamur air. Nah, protista mirip tumbuhan, alga itu dibedakan menjadi beberapa golongan. Ada chlorophyta, hijau ya, ada rhodophyta, merah, red, ada kuning, Christmas, chrysophyta, ada pirang, coklat, ada ganggang api, Pyrophyta, atau kalian sebut dengan istilah dinoflagellata,
dan ada Euglenophyta. Iya. Nah, untuk protozoa sendiri, kalian sudah hafal betul. Ini dibedakan berdasarkan alat gerak ya. Alat geraknya pertama nanti untuk protozoa itu ada golongan Rhizopoda, kemudian Flagellata, ya, kemudian Ciliata, terus Infusoria, Ciliata boleh ya. Satu lagi yang nggak punya alat gerak, Sporozoa. Nah, di sini yang ditanya adalah yang autotrop dan heterotrop. Ya, artinya dia bisa berfotosintesis, tapi dia juga, nah, kalau nggak ada gini, kalau nggak ada kebutuhan untuk fotosintesis, ya dia bertindak sebagai heterotop. Ya, tapi kalau misalnya nggak ada makanan, dia bisa buat makanan sendiri. Ya, kalian juga sudah tahu lah ya. Nah, ini. Jadi organisme ini, Ibu ulangi lagi, tidak lain dari Euglena. Makanya Euglena ini dia punya kloroplas tapi nggak punya dinding sel ya. Kalau dimasukkan ke dalam golongan protista mirip tumbuhan, dia masuknya Euglenophyta. Dia punya kloroplas ya. Nah, kemudian kalau dimasukkan ke protozoa, karena dia punya flagel, dia digolongkan ke Flagellata. Jadi si organisme ini bisa bertindak sebagai organisme heterotop, bisa bertindak sebagai organisme autotrop. Ya, jadi jawabannya adalah Euglena. Kalau trypanosoma menyebabkan trypanosomiasis ya. Nah, contohnya penyakit tidur lah. Jadi ini biasanya dihubungkan sama penyakit tidur. Ya, penyakit tidur menyerang sistem saraf ya. Giardia lamblia. Ini diare. Leishmania donopan itu Kala-Azar. Kala-Azar tuh ya banyak cirinya ya, selain demam, limfanya bengkak, hatinya bengkak, kemudian pada kulitnya juga bisa ditemukan adanya luka atau borok ya. Ya, itu untuk soal nomor 15. Jadi jawabannya Euglena. Ya, kita akan lanjut ke soal berikutnya. Coba kita lihat. Ya, Ibu perkecil dulu ya sebentar. Ibu perkecil dulu gambarnya. Ya, diperlihatkan beberapa jenis neuron ya. Jadi kalian juga tahu berdasarkan fungsinya ya. Neuron itu nanti dibedakan menjadi beberapa macam ya. Pertama tentu kalian kenal lah ya, sensoris. Kemudian ada motoris. Kemudian ada konektor ya. Nah, kalau misalnya Ibu ingatkan kembali,
pada penghantaran impuls ya, pada penghantaran impuls. Sebentar, Ibu buat dulu. Atau Ibu tulis sebentar ya. Jadi yang pertama kalian kenal ada reseptor ya. Ya, pertama ada reseptor. Ya, reseptor. Kemudian setelah reseptor, tidak lain ini penerima impuls ya. Kemudian kalian kenal ada saraf pusat. Mencakup otak sama sumsum. Kemudian ini indera misalnya. Ya, berikutnya adalah efektor. Ini memberi tanggapan terhadap impuls. Ya, jadi kalau misalnya kita hubungkan dengan gambar neuron ini, nah, Ibu umpamakan dulu sebentar ya, kita lihat dulu. Ya. Jadi yang membawa impuls dari indera ya, dari reseptor, kalian kenal dengan istilah neuron sensoris. Jadi ulangi lagi, yang ini neuron sensoris. Ya. Kemudian yang menghubungkan neuron sensoris dan neuron motoris ya. Adalah yang ini neuron konektor ya. Atau adjustor. Atau interneuron. Nah, sekarang kalau kita hubungkan ya dengan soal pada nomor 16 terkait dengan neuron yang berfungsi menghantarkan rangsang ya, menghantarkan rangsang dari mana kita lihat, menghantarkan rangsang dari alat indera ya. Alat indera berarti sensoris ya. Nah, kemudian ini sensoris berarti yang ini. Dan menghantarkan impuls dari otak ke otot. Ini kan contohnya kalian juga tahu otot. Contoh yang lain efektor itu kelenjar. Ya, jadi jawabannya adalah 2 dan 3 ya. Jadi ulangi lagi 2 dan 3. Nah, itu untuk soal nomor 16. 2 dan 3 berarti C ya.
kita lanjut ke soal berikutnya. Kalau yang 4 tuh piramidal ya. Jadi penghantar memori ke bagian korteks otak. Piramidal. Ulangi lagi ya, yang keempatnya piramidal. Iya, kita lihat untuk soal nomor berikutnya ya. Jadi bagian bunga yang menjadi daya tarik serangga penyerbuk. Jadi yang jadi daya tarik serangga, yakin kalian juga tahu ya. Yang pertama tentu mahkota bunga, atau kita kasih keterangan sama-sama lah ya. Jadi yang A ini tidak lain dari kelopak bunga atau kalian sebut dengan istilah sepal. Iya. Dasar bunga ya. Iya, berikutnya mahkota bunga. Atau kalian sebut dengan istilah petal atau corolla. Ya, yang ini kepala sari antera. Ya, yang ini adalah kepala putih, stigma. Yang ini tangkai putih. Tangkai putih atau kalian sebut dengan istilah stilus ya. Jadi Ibu ulangi lagi, bagian yang menarik serangga, kalian juga tahu ya, serangga seperti kupu-kupu, kemudian juga lebah misalnya, tertarik pada bunga itu, ya perhiasan bunga. Selain perhiasan bunga juga, ya dia tahu kalau dia punya perhiasan bunga yang menarik, ya madu ya, madu itu bisa ditemukan pada bagian anter. Jadi ulangi lagi, nah, kalau misalnya dihubungkan dengan soal, berarti yang menarik tuh ini, ya sama mahkota bunga. Iya, kemudian ya satu lagi ini. Ya, jadi bisa AB, AB kebetulan ada. Kalau ada AC nggak ada ya. ABC, BC juga nggak ada. Jadi jawabannya adalah yang A ya. Itu untuk soal nomor 17. Ya, kita lanjut ke soal berikutnya. Ini sekaligus aja ya. Coba kita lihat waktunya sudah mepet.
Ya, untuk soal nomor 18 ya. Perhatikan penampang daun tebu. Yakin kalian masih ingat tebu? Tebu, jagung, dia masuknya golongan tumbuhan C4 ya, C4. Sebelum ditranslokasi ke bagian lain, molekul sukrosa harus dipindahkan dari. Jadi nanti si gula hasil fotosintesis ya itu akan dirubah menjadi sukrosa, menjadi golongan disakarida yang lebih stabil dibandingkan dengan glukosa. Jadi dari mana? Tentu dari seludang pembuluh ya. Dari seludang pembuluh. Dari seludang pembuluh nantinya akan diangkut oleh pembuluh angkut. C-nya pembuluh angkut. Cuma di sini tidak dibedakan mana flum, mana silem ya, pembuluh angkut. Jadi sebetulnya kalau lebih detail, kalau yang sebelah atas itu adalah silem, kalau yang sebelah bawah itu adalah flum ya. Iya, jadi diangkutnya dari mana? Dari seludang pembuluh ke pembuluh angkut. Dari D ke C ya, dari D ke C. Nah, karena tebu masuknya golongan C4 pembentukan glukosanya. Jadi nanti di seludang pembuluh glukosa dirubah menjadi disakarida ya, menjadi sukrosa, akan diangkut oleh pembuluh angkut, tepatnya oleh flum ya. Berikutnya adalah kantung semar. Ini kantung semar. Nah, kalau dihubungkan dengan soal tergolong pada tumbuhan pemakan serangga, iya ya, dia insektivora. Bagian yang ditunjuk modifikasi daun, betul. Hidup di tanah yang miskin zat hara, betul. Makanya untuk kebutuhan nutrisinya bisa diperoleh dari serangga ya. Tergolong tumbuhan biji ya, kalian bisa lihat dari bentuk daunnya saja ya. Jadi Ibu ulangi lagi untuk soal nomor 19, jawabannya adalah X ya. Nah, kita lihat satu soal lagi. Ya, supaya agak cepat, Ibu buat bagan langsung aja antara peristiwa respirasi anaerob ya sama fermentasi alkohol. Jadi fermentasi alkohol memiliki persamaan dan perbedaan dengan respirasi anaerob ya. Nah, kita lihat. Perbedaan proses fermentasi alkohol dan respirasi anaerob terletak pada, kita lihat untuk soal nomor 20. Yang pertama karbon dioksida, ya. Jadi kalau di fermentasi alkohol ada karbon dioksida, di respirasi anaerob nggak ada. Tempat terjadinya salah. Kenapa salah? Karena sama-sama terjadinya pada sitoplasma atau sitosol. Ya, jadi ini pada sitosol, ini juga pada sitosol atau sitoplasma. Jadi ulangi lagi, duanya salah. Tahap reduksi iya ya, tahap reduksinya. Yang ini reduksinya reduksi asam piruvat, ini reduksinya reduksi asetaldehid ya. Kalau jumlah ATP sama, ATP-nya sama-sama 2. Jadi jawabannya 1 dan 3. 1 dan 3 jawabannya B ya. Ya, alhamdulillah sudah beres, sudah tuntas. Mudah-mudahan bermanfaat. Ibu doakan kalian bisa sukses dan bisa diterima di perguruan tinggi yang kalian tuju ya. Amin. Ya robbal alamin. Ibu ucapkan selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.